Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 oleh Sugito S. Sos, MH Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan. Sumber, Peraturan Presiden Nomor RI Nomor 104 Tahun 2021. Tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2022. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 PMK 07/2021 tentang pengelolaan dana desa. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Surat Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 96 PRI 00/12/2021. Dasar Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022. 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pasal 2 Ayat 1, huruf I, melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, refocusing, penyesuaian alokasi, dan atau pemotongan, penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. 2. PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 19 Ayat 2. 2. Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 3. PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 21 Ayat 1. 1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat 2, paling lambat 3 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022. Pencapaian SDGs Desa. PERMENDESA PDTT Nomor 7 Tahun 2021. 1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa A, penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan. B. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa, badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. C. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa, badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata. 2. Program Prioritas Nasional sesuai kewenangan Desa, A. Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa, B. Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata. C. Pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera. D. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan. E. Pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa. 3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa, A. Mitigasi dan penanganan bencana alam. B. Mitigasi dan penanganan bencana non-alam. C. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai dana desa. Alokasi penggunaan dana desa tahun 2022. Sumber, Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara, tahun anggaran 2022. Pasal 5. 4. Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B ditentukan penggunaan untuk A. Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40%. B. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%. C. Dukungan pendanaan penanganan COVID-19 paling sedikit 8% dari alokasi dana desa setiap desa, dan D. Program sektor prioritas desa lainnya. Pengaturan pengelolaan keuangan. Sumber, Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022. Pasal 12.
1. Dalam hal terdapat pengaturan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 2. Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat berupa a. Pengalihan anggaran antar kementerian, lembaga. b. Penyesuaian belanja negara secara otomatis, dan atau c. Earmarking pengalokasian belanja dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Penggunaan dana desa Ta 2022. Pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari dana desa untuk 1. Program perlindungan sosial berupa BLT Desa. 2. Kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani. 3. Kegiatan penanganan pandemi COVID-19 di Desa A. Besaran dana desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Ta 2022. Perpres Nomor 104 Tahun 2021. B. Penggunaan dana desa berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendesa PDTT. Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021. Besaran bantuan langsung tunai desa sebesar Rp300.000 setiap KPM setiap bulannya, terhitung mulai Januari sampai dengan Desember tahun 2022. Dapat dibayarkan maksimal 3 bulan sekaligus. 1. Dalam hal KPM BLT Desa merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk. 2. Daftar KPM ditetapkan dengan peraturan, keputusan kepala desa, paling kurang memuat a. Nama dan alamat KPM, b. Rincian KPM berdasar jenis kelompok pekerjaan, c. Jumlah KPM. 3. Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai bulan ke-12 lebih besar dari kebutuhan BLT Desa bulan ke-1, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai bulan ke-12 menggunakan dana desa selain dana desa untuk BLT Desa setiap bulan. 4. Jumlah KPM BLT Desa bulan kedua sampai bulan ke-12 tidak boleh lebih kecil dari jumlah KPM BLT Desa bulan ke-1. 5. Dalam hal KPM meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria KPM, kepala desa wajib mengganti dengan KPM baru. 6. Dalam hal terdapat perubahan daftar KPM BLT Desa dan atau penambahan jumlah KPM BLT Desa, perubahan dan atau penambahan TSB ditetapkan dalam peraturan keputusan kepala desa. Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nomor 190, PMK, 07, 2021. Tentang pengelolaan dana desa. Sasaran KPM BLT Desa. 1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. 2. Kehilangan mata pencaharian. 3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun kronis. 4. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan atau dari APBN. 5. Keluarga miskin yang terdampak pandemi COVID-19 dan belum menerima bantuan. 6. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. Penanganan COVID-19 di desa. Penanganan pandemi COVID-19 dilakukan melalui Pos Komando Penanganan Pandemi COVID-19 di tingkat desa atau Pos Jaga di desa. Pos Komando, Pos Jaga, Penanganan Pandemi COVID-19 memiliki fungsi a. Pencegahan, b. Penanganan, c. Pembinaan, d. Pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat desa. Penegasan lain. 1. Rincian kegiatan penanganan COVID-19 termasuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro (PPKM Mikro) di desa yang dilaksanakan oleh desa. 2. Gubernur dan Bupati, Wali Kota penerima dana desa mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan. 3. Pemerintah desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan COVID-19 dengan memperhatikan tingkat kasus COVID-19 yang ditetapkan oleh Satgas COVID-19 setempat paling cepat 3 bulan setelah pemerintah desa menganggarkan dukungan pendanaan penanganan COVID-19.
4. Hasil penyesuaian dukungan pendanaan dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas desa. Ketahanan pangan dan hewani. Pemerintah desa menganggarkan dan melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi desa. Penggunaan dana desa. 1. Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana desa berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan Bupati, Wali Kota. 2. Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana desa, diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya, bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. 3. Kepala desa, bertanggung jawab atas penggunaan dana desa. 4. Pemerintah daerah melakukan pendampingan atas penggunaan dana desa. Sanksi bagi desa. Pemerintah desa dikenakan sanksi pemotongan dana desa, sebesar 50% dari penyaluran dana desa tahap 2 tahun anggaran 2022 di luar kebutuhan dana desa untuk BLT desa, dalam hal tidak melaksanakan 1. BLT desa selama 12 bulan pada tahun anggaran 2021. 2. Tambahan BLT desa untuk 35 kabupaten prioritas tahun anggaran 2021. Pengenaan sanksi dikecualikan dalam hal 1. Berdasarkan hasil Musdesus Musyawarah Insidentil tidak terdapat calon KPM BLT desa yang memenuhi kriteria. 2. Anggaran dana desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT desa kepada KPM yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu dana desa berdasarkan peraturan Bupati, Wali Kota mengenai rincian dana desa setiap desa. 3. Ketentuan sanksi terkait tambahan BLT desa, dikecualikan dalam hal seluruh pembayaran BLT desa didanai dari APBD, dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten, kota yang memuat daftar nama desa, yang sisa dana desanya tidak mencukupi untuk membayar tambahan BLT desa. Realokasi dana desa. 1. Dalam hal desa tidak menganggarkan BLT desa, selisih antara pagu anggaran dana desa untuk BLT desa yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan dana desa untuk BLT desa yang telah dianggarkan, tidak disalurkan ke RKD. 2. Bupati, Wali Kota melakukan perhitungan besaran selisih setelah melakukan perekaman jumlah KPM, dan memberitahukan hasil perhitungan besaran selisih melalui aplikasi OMS PAN. Menteri Keuangan dapat melakukan realokasi dana desa antar desa dalam wilayah kabupaten, kota bersangkutan atas selisih tersebut, dalam hal terdapat kebijakan nasional dalam rangka mendukung 1. Kegiatan penanganan kemiskinan ekstrim. 2. Program perlindungan sosial berupa BLT desa. 3. Kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani, dan atau 4. Kegiatan prioritas lainnya. Penegasan lain yang perlu diketahui, 1. Hasil penghitungan realokasi dana desa untuk setiap desa, perubahan pagu dana desa setiap desa, yang dilakukan oleh Bupati, Wali Kota dan atau hasil penghitungan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, CEKI, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. 2. Perubahan pagu dana desa setiap desa dapat berupa penambahan atau pengurangan pagu dana desa setiap desa. 3. Dalam hal Menteri Keuangan tidak melakukan realokasi dana desa, total dana desa sekabupaten, kota yang tidak disalurkan ke RKD menjadi sisa dana desa di RKUN. 4. Hasil penetapan realokasi dana desa untuk setiap desa disalurkan ke RKD. 8 hal mendasar yang patut kita pahami bersama antara lain, 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menegaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN. 2. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 merupakan rincian APBN tahun 2022 yang mengatur keseluruhan APBN, termasuk dana transfer, baik di provinsi, kabupaten, kota, maupun dana desa. 3. Ketika mengalami pandemi COVID-19 sejak tahun 2020, kebijakan APBN diatur secara khusus dan bersifat darurat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 untuk memberi arah pemanfaatan sumber daya anggaran sebesar-besarnya bagi penanganan dampak pandemi.
4. Kebijakan pendetailan APBN telah dilakukan sejak tahun 2020 hingga saat ini. Pada tahun 2022, dibutuhkan perluasan kebijakan pendetailan APBN untuk penanganan COVID-19, utamanya dalam upaya penanganan kemiskinan dan penuntasan kemiskinan ekstrim di desa, sehingga dilakukan pengaturan lebih detail terhadap penggunaan dana desa, termasuk 40% untuk BLT desa. 5. BLT desa menjadi salah satu instrumen yang sangat penting dalam penanganan kemiskinan dan penuntasan kemiskinan ekstrim di desa. 6. BLT desa menjadi tambahan pendapatan untuk meningkatkan daya beli warga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. 7. Pengaturan penggunaan 40% dana desa untuk BLT desa sepenuhnya bertujuan membantu warga miskin desa. 8. BLT desa merupakan wujud kecintaan, perhatian, dan kepedulian pemerintah kepada warga miskin desa. Rekomendasi 1. Jika desa tidak menganggarkan BLT dana desa 2022 mencapai 40%, dibuktikan dengan Kepkades Perkades setelah Musdesus, selanjutnya dilaporkan kepada Bupati untuk verifikasi. Hasilnya kemudian dilaporkan kepada Kementerian Keuangan, sehingga pengalihan sisa BLT dana desa 40% dapat digunakan untuk menunjang kegiatan ekonomi, pengentasan kemiskinan, prioritas lainnya dan tetap pada desa tersebut. 2. Kementerian Keuangan membuat turunan PMK 190, PMK 07, 2021, untuk menjelaskan apabila tidak tercapai pagu 40% yang senyatanya secara objektif, tidak ada lagi warga yang memenuhi syarat sebagai calon penerima KPM BLT desa. Jadi bukan sanksi, tetapi solusi, agar desa tetap dapat menggunakan sisa 40% untuk kepentingan prioritas desa.